Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya sendiri Dani Ramadan Syahputra sebagai moderator dengan NPM 2020 4650 0422. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di Indonesia. Sudah ada bersama kita kedua rekan kita, yaitu dari saudara. Saya Farhan Hidayatullah, NPM 2020 4650 0260 sebagai Pro. Dan saya Kurniawan Rizaldi, nomor NPM 2020 46 554 Islam di Indonesia. Ya, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Itu ekonomi Islam ya. Ya, Untuk ekonomi konvensional sendiri, ya, kalau untuk ekonomi konvensional, dia lebih mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen. dan untuk perbedaan itu sendiri seperti apa? Mulai dari ekonomi Islam dan konvensional itu sendiri. Ya. Untuk ekonomi konvensional yang saya sebutkan sebelumnya, dia lebih mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Namun berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah dengan instrumen profitnya, yaitu sistem membagi hasil. Untuk konvensional sudah dijelaskan perbedaan. Kita masuk ke ciri khas ekonomi syariah dan tujuan ekonomi syariah menurut saudara Farhan itu sendiri. Ya, kalau untuk ciri khas ekonomi syariah itu ada 4, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan juga tanggung jawab. Lalu untuk tujuan ekonomi Islam, bertujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam pun juga bukan semata-mata hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Seperti itu. Dan melihat dari tujuan ekonomi Islam, menurut rekan Farhan sendiri, potensi di Indonesia apakah bisa bertahan? Ya, apabila kita lihat pada tahun 2015, perkembangan ekonomi itu meningkat karena diterapkannya ekonomi syariah. Diperkirakan akan membaik sekitar 5,5%. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan asuransi syariah mendukungnya. Pertumbuhan perbankan syariah yang diperkirakan akan mencapai pangsa pasarnya antara 5-6%. Terima kasih dari pihak Pro, dan kita akan melihat Saya apa yang dijelaskan oleh rekan Farhan itu tadi tentang syariat ekonomi Islam. Saya ingin bertanya tentang penjelasan yang awalnya itu tadi. Penjelasan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut saudara Farhan sendiri itu, apakah benar dalam syariat ekonomi Islam tidak ada riba sama sekali? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perbedaan konvensional dan syariah itu berbeda ya. Untuk syariah itu sistemnya membagi hasil, dan untuk konvensional itu lebih mementingkan sistem bunga seperti itu. Jadi dari pengertiannya saja sudah berbeda gitu. Jadi tidak ada riba di dalam Penjelasan yang tadi ya. Dan saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tentang ekonomi konvensional dan syariat Islam itu. Menurut saya konvensional itu lebih menguntungkan ketimbang syariat Islam. Apakah di syariat Islam itu ada keuntungan seperti konvensional? ya, karena sistemnya ekonomi syariah itu membagi hasil, untuk keuntungannya itu sama rata. Jadi seperti saya memiliki sawah lalu dikelola oleh orang lain,
ketika panen hasil tersebut dibagi dua, jadi tidak ada keuntungan yang memberatkan salah satu pihak. Selanjutnya kan tadi rekan Farhan membicarakan tentang ciri khas di syariat Islam itu kan tadi dapat ada kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Dari ciri khas tersebut, apakah benar melambangkan tentang syariat Islam di perekonomian Indonesia ini? Saya jawab. Jadi di dalam kegiatan ekonomi, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba ya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan atau penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan untuk yang selanjutnya, saya mempertanyakan tentang bagaimana cara jual beli di dalam syariat di syariat ekonomi Islam tersebut. Jadi untuk sistem jual beli dalam ekonomi syariah itu tidak ada potongan harga maupun sistem bunga terhadap barang atau yang kita jual tersebut. Untuk tujuan ekonomi Islam, tadi rekan Farhan ini menjelaskan ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan Muslim saja. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berdasarkan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama Islam. Menurut saudara rekan Farhan sendiri, apakah tujuan ini bakal terrealisasikan atau terwujud nantinya? Oke, baik, saya akan jawab. Jadi ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Untuk pendapat saya, ekonomi syariah sangat mendukung ya, karena terlihat pada tahun 2015 sekitar 5,5% ekonomi di Indonesia meningkat dan juga didukung pula oleh industri syariah seperti perbankan syariah dan juga yang lainnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dan untuk dari saudara Kurniawan, setuju atau ada pendapat lain? Untuk saya pribadi ya, pendapat saya pribadi itu saya lebih cenderung ke bank konvensional, karena di bank konvensional itu lebih banyak orang yang lebih memilih bank konvensional ketimbang bank syariah, karena di bank konvensional itu ada profit yang lebih menguntungkan, dan juga mayoritas di Indonesia masih banyak orang yang menggunakan bank konvensional ketimbang bank syariah. Dari hasil diskusi hari ini, saya akan ambil kesimpulan, yaitu dari keduanya ya, dari pihak pro dan kontra. Menurut yang disebutkan oleh rekan pro tadi, menyebutkan lebih baik sistem ekonomi Islam di Indonesia diterapkan. Karena dilihat dari data pada tahun 2015 meningkat sekitar 5-5,5% dan didukung pula oleh industri syariah seperti perbankan dan perbankan syariah dan juga yang lain. Dan untuk pihak kontra konsisten tidak setuju karena masih banyak di Indonesia yang memakai bank konvensional, dan dari keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari ekonomi syariah belum diterapkan secara keseluruhan sampai saat ini, dan untuk konvensional sendiri lebih menguntungkan para pemilik modal dan cenderung orang yang memiliki bank konvensional itu sendiri.